Film diawali dengan seorang guru cantik bernama Luna. Saat itu dia terlihat sedang menikmati suasana sore di atas gedung sekolah. Hal itu membuat semua orang merasa terkejut, bahkan sampai menyangka bahwa Luna akan melakukan bundir. Karena itulah mereka pun berteriak agar Luna segera turun dari sana dan mengurungkan niatnya. Namun di sini Luna tidak menghiraukannya, dia malah terlihat membuka semua kancing bajunya, kemudian tanpa disangka langsung lompat dari sana. Namun secara mengejutkan Luna ternyata bisa terbang, dan di saat itulah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang murid yang memberikan sebuah kertas ulangannya. Jadi ternyata Luna sedang menghayal nih guys, entah apa yang sedang dipikirkan Luna saat ini. Kesehariannya hanya dipenuhi dengan lamunan yang seolah membuatnya tersiksa, bahkan hari-harinya tanpa dihiasi senyum sedikit pun di wajahnya, seolah mengisyaratkan bahwa kehidupan Luna saat ini sangat membosankan. Singkat cerita, sesampainya Luna di rumah, dia melihat suaminya sedang memarahi para pekerja yang dianggapnya tidak bejus, bahkan Luna yang baru sampai pun langsung disuruhnya untuk menyiapkan makan malam. Sementara di tempat lain, ada seorang wanita yang diketahui bernama Bella, jadi ternyata, dia ini adalah saudara kembar dari Luna. Penampilan dan suasana hati Bella ini sangat berbanding terbalik dengan Luna. Hari itu, Bella yang akan menemui pacarnya terlihat membawakan makanan untuk disantap bersama. Kebersamaan Bella dan pacarnya itu terlihat begitu mesra dan harmonis. Tentu saja hal tersebut sangatlah berbeda dengan hubungan Luna dan suami. Luna selalu merasa terpaksa ketika melayani suaminya, bahkan saat main-main bersama pun dia selalu menangis. Keesokan paginya, saat suami Luna sedang mencari berkas pekerjaannya, dia mendapati Luna yang sedang curhat dengan asisten rumah tangga. Sepertinya Luna sedang merencanakan sesuatu untuk kabur dari tempat itu, karena dia merasa sudah tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya yang terpaksa dia jalani. Namun di sini, dia diingatkan oleh asistennya tersebut, agar Luna tidak berbuat hal bodoh sedikit pun. Kemudian sore harinya, Luna yang baru saja selesai mengajar, seperti biasa dia selalu pulang dengan wajah cemberut. Nah, saat Luna baru saja akan keluar dari gerbang sekolah, secara tiba-tiba dia dihadapkan dengan aksi para polisi yang sedang mengejar dua orang buronan. Salah satu buronan yang diketahui bernama Roger terlihat berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya, satu orang buronan lagi malah menyandra Luna. Polisi yang tidak ingin membuat Luna terluka akhirnya membiarkan buronan itu kabur sembari membawa Luna menggunakan sebuah taksi. Luna pun dibawa ke suatu tempat kemudian disekap. Setelah beberapa saat, rupanya Luna kebelet buang air. Bahkan Luna sempat beberapa kali mencoba untuk kabur, namun sayangnya, usaha Luna selalu gagal karena selalu ketahuan. Pada akhirnya, Luna yang sudah tidak kuat lagi menahan pun langsung mengancam pria itu, dengan mengatakan akan menyiram buangan airnya jika tidak diizinkan untuk pergi ke toilet. Dengan terpaksa, pria yang bernama Diego itu pun mengantar Luna ke toilet, tapi ternyata tempat persembunyiannya itu malah tidak ada toilet gitu nih guys. Sementara di lain tempat, Bella dan pacarnya sedang berada di sebuah klub. Mereka terlihat sedang berdiskusi dengan seseorang yang merupakan rekan bisnisnya. Jadi ceritanya, mereka membicarakan berbagai rencana bisnis yang akan digarap. Bella yang diketahui berprofesi sebagai seorang penulis, ternyata sengaja dilibatkan oleh pacarnya untuk membantu membuat sebuah naskah. Nah, rekan kerjanya itu menginginkan sebuah cerita mantap-mantap. Mendengar hal tersebut, pada awalnya Bella menolak, namun di sini pacarnya terus merayu dan dengan terpaksa, Bella pun setuju, karena ternyata Bella dirayu akan diberi jatah malam oleh pacarnya. Singkatnya, saat mereka sampai di rumah, Bella pun langsung menagih janji pacarnya tadi. Sementara Luna, dia hanya bisa duduk termenung meratapi semua musibah yang menimpanya. Namun, ketika Luna melihat pria buronan itu menangisi temannya yang sudah tiada di tangan polisi, Luna malah merasa kasihan kemudian terlihat menghampirinya, dan di sana dia mencoba untuk menenangkannya. Bahkan Luna mencoba memberikan masukan kepada pria itu dengan mengatakan dia bersedia untuk membantunya. Mendengar hal tersebut,
Diego malah terlihat marah dan menegur Luna untuk tidak ikut campur dengan urusan pribadinya. Namun, setelah Diego menenangkan diri, dia terlihat mengajak balik Luna untuk bicara. Diego juga meminta maaf atas semua perlakuannya tadi kepada Luna. Beberapa saat kemudian, Diego mulai memberanikan diri dengan menceritakan semua kepada Luna. Dia mengaku apa yang sudah dia lakukan semata-mata hanya untuk bisa bertahan hidup. Diego bahkan juga mengatakan bahwa sebenarnya dia bukan orang jahat, dia hanya mengambil uang miliknya kembali yang sempat dicuri oleh orang lain. Namun tindakannya malah membuatnya dituduh sebagai seorang pencuri oleh polisi. Karena ternyata orang yang mencuri uang Diego itu merupakan seorang pejabat. Dari situlah, Diego dan temannya menjadi buronan polisi seperti yang Luna lihat. Setelah mendengar semua cerita sedih dari Diego itu, tentu saja membuat Luna merasa iba, karena apa yang selama ini dia alami ternyata masih ada orang lain yang hidupnya tidak jauh lebih baik darinya. Setelah beberapa waktu berlalu, obrolan di antara mereka berdua pun semakin lama semakin hangat, mereka bahkan terlihat semakin dekat, bahkan sepertinya mulai tumbuh rasa saling tertarik di antara mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun melakukan aksi main-main bersama. Di sisi lain, Bella yang masih sibuk dengan pekerjaannya barunya itu, tanpa dia sadari sudah sampai tengah malam. Di sini rupanya Bella masih merasa hatinya bertentangan dengan proyek yang sedang dia kerjakan itu, bahkan sampai membuat Bella terlihat sangat galau dan bingung untuk melanjutkan naskah sesuai keinginan rekan kerjanya. Namun lagi-lagi, dengan rayuan dari sang pacar, Bella pun akhirnya menyelesaikan naskahnya. Pacarnya Bella pun terlihat sangat senang dengan hasil kerja dari Bella, namun Bella sendiri, tiba-tiba dia terlihat sedih karena teringat ayahnya. Bella pun menceritakan bahwa dulu, dia, Luna dan juga ibunya selalu menjadi sasaran amukan ayahnya, dan sekarang, setelah ibunya telah tiada, ayahnya tinggal di panti jompo dengan kondisi yang semakin hari semakin memprihatinkan. Ayahnya hanya bisa terduduk lemas di atas kursi roda tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara di lain tempat, hari itu Diego berniat akan membebaskan Luna, karena dia tidak ingin melibatkan Luna terus di dalam masalahnya yang bisa dibilang sangat berbahaya. Namun ternyata, di sana Luna malah meyakinkan Diego bahwa dia akan tetap bersama Diego. Luna tidak mau membiarkan Diego dalam kesusahan seorang diri. Selain itu, tentu saja karena Luna sendiri juga tidak mau pulang ke rumah suaminya. Bahkan Luna sampai meminta kepada Diego untuk tetap bersamanya dan membawanya kemanapun Diego pergi. Akan tetapi, di sini Diego tetap bersikeras dengan keputusannya dengan berjanji suatu saat nanti dia akan menemui Luna kembali. Singkat cerita, Luna pun akhirnya pulang lagi ke rumah suaminya. Kemudian setelah Luna membersihkan diri karena sudah beberapa hari tidak mandi, dia langsung menghampiri suaminya yang terlihat sangat marah karena Luna tidak pulang beberapa hari ini, bahkan tanpa banyak basa-basi. Di sana Luna pun langsung disikat yang membuatnya menangis. Keesokan harinya, sebelum pergi ke sekolahan Luna terlihat sedang makan di sebuah restoran, dan beberapa saat kemudian dia terkejut seperti melihat seorang laki-laki yang mirip dengan Diego yang lewat di hadapannya. Dengan rasa penasaran Luna pun mengejar pria tersebut, namun sayangnya, itu semua hanyalah khayalan Luna semata. Shin kemudian beralih ke Bella yang saat itu sedang jalan-jalan. Tanpa disangka dia malah melihat pacarnya sedang jalan dengan wanita lain. Melihat itu semua, Bella pun meminta penjelasan dari pacarnya. Arnold pun akhirnya mengakui bahwa selama ini dia juga sudah sering main-main bersama dengan wanita tersebut. Dan ternyata, wanita selingkuhannya itu adalah adik dari rekan bisnisnya. Bella yang merasa dipermainkan untuk kesekian kalinya oleh Arnold pun lantas mengusirnya di saat itu juga. Meski begitu tentu saja tidak mudah untuk Bella bisa melupakan pacarnya begitu saja setelah semua kenangan indah yang dia lalui bersama Arnold. Kini Bella hanya bisa termenung sendiri di tengah heningnya malam, dan di saat itu juga, tiba-tiba saja Luna menghampiri Bella dengan memberikan semangat kepada saudara kembarnya itu. Dia mengatakan agar Bella jangan pernah berhenti dalam berkarya sebagai seorang penulis,
Luna menyarankan Bella untuk mengungkapkan semua isi hatinya ke dalam sebuah cerita. Sejak mendapat saran itu, semangatnya Bella pun seketika kembali. Dia bahkan memutuskan akan melanjutkan naskah yang sebelumnya dia garap bersama Arnold. Shin kemudian memperlihatkan Luna yang saat itu sedang tertatih dengan semua kegalauannya. Seperti biasa hari demi hari begitu terasa hampa. Luna hanya bisa menangis jika mengingat nasibnya yang memprihatinkan. Saat ini dia hanya membutuhkan sosok yang bisa membuatnya kuat dan selalu menemani dalam kesehariannya. Kemudian setelah beberapa saat, Luna mendapati sebuah telepon yang ternyata itu dari Diego. Dalam obrolannya di telepon, Diego meminta Luna untuk menemuinya di suatu tempat, namun tanpa Luna sadari, obrolan mereka itu ternyata didengar juga oleh suaminya Luna. Singkat cerita, Luna pun bergegas menemui Diego di sebuah hotel. Diego yang sudah lama tidak bertemu dengan Luna pun langsung mengajaknya untuk main-main bersama. Setelah itu, Diego terlihat memberikan sejumlah uang kepada Luna untuk menebus kebebasan Luna dari suaminya. Akan tetapi saat ini Diego masih belum bisa bersama dengan Luna karena statusnya yang masih menjadi buronan. Meski begitu, Diego melakukan itu semua karena tidak ingin melihat wanita yang dicintainya selalu dalam jeratan suami yang sangat kasar itu. Diego hanya ingin memperbaiki hidupnya Luna menjadi lebih baik. Mereka berdua pun terlihat menangis karena harus berpisah untuk sementara, demi kebahagiaan mereka suatu saat nanti. Namun ternyata, Diego yang baru saja keluar dari hotel, rupa-rupanya sudah ada sekelompok polisi yang mengepung Diego, bahkan langsung mengikatnya dengan senjata, sampai pada akhirnya Diego harus berpindah alam tepat di pangkuan Luna. Jadi ternyata, polisi mendapatkan informasi keberadaan Diego ini dari suaminya Luna yang saat itu menguping pembicaraan mereka berdua saat ditelepon. Singkat cerita, Luna pun terlihat mulai mengemasi semua barangnya dan memberikan uang penebus sebagai biaya administrasi untuk menceraikannya. Tanpa ragu-ragu dan tanpa sepatah kata, Luna pun langsung keluar dari rumah itu dengan wajah penuh senyum. Di akhir film kita diperlihatkan Bella yang sudah menyelesaikan naskahnya. Jadi ternyata, kisah Luna yang kita saksikan ini merupakan sebuah kisah yang Bella tulis di dalam naskahnya, dan film pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.